Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang pola berpikir. Saya sering menyebutnya topi berpikir. Bagaimana urutan berpikir yang benar? Setelah menyimak video ini nanti kita akan tahu apakah pola berpikir kita, pola berpikir siswa kita, pola berpikir anak-anak kita itu sudah benar. Pola berpikir itu sangat diperlukan ketika belajar, supaya otak kita tidak tertidur. Mata bisa terbuka tetapi otak tertidur. Menghadapi permasalahan hidup juga perlu pola berpikir. Jika ketemu dengan suatu masalah, jangan hanya melihat dari segi perasaan. Jangan langsung melihat dari negatif. Negatif itu diperlukan. Sedikit kesombongan itu dibutuhkan untuk motivasi. Sedikit rasa takut dibutuhkan untuk lebih berhati-hati. Tapi urutan yang benar bagaimana dalam menghadapi sesuatu dalam pola berpikir. Silahkan menyimak dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Topi berwarna-warni, topi dari origami. Yang ini putih, yang ini merah, yang ini kuning, yang ini hitam, yang ini hijau, yang ini biru. Putih fakta dan data, merah boleh merasa, kuning itu positif, hitam itu negatif, hijau itu kreatif, biru wawasan luas. Bagaimana urutan pola pikir yang benar supaya bisa cepat berpikir? Maka yang 6 konsep tadi itu harus dipikirkan ketika ketemu dengan suatu materi, suatu konsep atau suatu permasalahan. Contoh kita katakan pulpen. Maka dari kata pulpen ini harus banyak sekali kata yang muncul. Lihat warnanya, lihat panjangnya, lihat wujudnya, itu fakta. Maka urutannya setiap ketemu dengan materi atau konsep atau permasalahan, yang pertama ada lihat dari segi fakta dan datanya. Setelah itu dari segi perasaan. Baru lihat positifnya. Positifnya apa ini? Negatifnya apa? Baru muncul kreativitas. Dan harus sampai wawasan luas. Kalau tidak demikian, maka otak anak itu memang sedang tidur. Kita mau melihat apakah otak anak atau siswa kita sedang tidur. Berikan kepadanya satu materi. Boleh pilih salah satu dari sini. Di sini ada spidol, pulpen, tip ek, gunting, isolasi atau apapun ini. Berikan satu. Kemudian kasih waktu berpikir 1 menit. Katakan spidol. 1 menit kemudian kita tagih. Apa yang kau pikirkan? Kalau dia hanya mengatakan spidol untuk menulis, hanya itu saja, berarti otaknya sedang tidur. Harusnya otak anak itu sudah berkembang, apalagi dia sudah mulai masuk SMP atau SMA. Satu konsep kita berikan, 1000 konsep, 1000 kata-kata harus muncul dalam otaknya. Di sini saya akan menunjukkan satu contoh. Kita diberikan satu benda, pipet ini, pipet minuman. Itu yang diberikan sama kita. Tetapi dalam waktu yang singkat kita harus berpikir. Yang pertama, dari segi fakta. Fakta dan data. Faktanya apa? Pipet ini apa? Oh, pipet ini adalah sedotan kecil, terbuat dari plastik, diameternya sekian, panjangnya sekian, dan seterusnya tentang fakta dan data tentang pipet ini. Kemudian baru kita dari segi perasaan. Oh, pipet ini digunakan untuk minum. Lembut di mulut. Dan sebagainya. Itu dari segi perasaan. Kemudian positifnya kita lihat. Apa positifnya? Positifnya,
Oh, ketika sakit tidak perlu lagi bangkit untuk minum kalau dari gelas. Lipstik wanita tidak lengket lagi di gelas. Dan banyak lagi alasannya. Nah, untuk membuat pipet ini perlu tenaga kerja. Itu suatu hal yang positif. Kemudian negatifnya. Negatifnya pipet ini kan sekali pakai. Langsung dibuang, jadi sangat tidak efektif. Kenapa? Karena menambah sampah plastik. Setelah itu baru kreatif. Kreativitas, oh bagaimana supaya pipet ini kelihatan cantik, berwarna-warni, menarik, dan bisa digunakan dengan efektif. Oh, dibuatlah pipet yang bisa dibengkokkan. Kemudian bagaimana difikirkan supaya pipet ini tidak sekali pakai saja. Nah, setelah ada negatif tadi itu muncul wawasan luas. Bagaimana supaya tidak menambah sampah plastik? Oh, maka wawasan luas bagaimana supaya sampah dari pipet ini bisa dijadikan lebih berguna. Maka bisa dibuat jadi hiasan. Atau bagaimana? Apakah bisa didaur ulang? Supaya tidak menyebabkan sampah yang menumpuk dari plastik. Itu dia pola berpikir yang benar. Jadi dimulai dari fakta dan data, perasaan, positif, negatif, kreatif, dan wawasan luas. Saya berikan satu contoh tentang permasalahan hidup. Tetangga sebelah kita sering kita lihat bertengkar. Jangan langsung kita lihat dari perasaan. Jangan langsung kita lihat negatifnya. Jangan langsung kita menyimpulkan, oh itu suaminya pasti begini, istrinya begini, anaknya bandel-bandel, makanya nggak berhasil. Tidak begitu. Tapi yang pertama kita lihat adalah faktanya. Kita lihat faktanya. Oh ternyata dari segi ekonomi mereka sangat kurang. Kemudian kita lihat dari segi perasaan. Perasaan itu bukan untuk menjas, bukan. Setelah kita lihat tadi faktanya begitu, jadi perasaan kita muncul. Perasaan apa? Oh kita bisa menolong dia. Baru kita lihat positifnya. Positifnya apa? Kita ambil. Oh itu tidak, jangan kita lakukan. Bertengkar itu tidak bagus ternyata. Itu tidak bagus terutama untuk masa depan anak-anak. Kemudian kita lihat negatifnya. Kalau negatifnya, oh ternyata kalau rumah tangga itu sering bertengkar, apa yang akan dicari lagi dalam hidup ini? Anak-anak pun tidak akan tenang ke depannya. Baru kita mengambil pelajaran dari situ. Maka kita harus kreatif. Kita perbaiki keluarga kita. Kita belajar dari yang negatif ini. Sama seperti belajar dari sejarah. Sejarah pahit sekalipun kita harus belajar dari itu. Nah setelah kreatif kita harus berwawasan luas. Nah, itulah pola berpikir yang benar. Terima kasih sudah menyimak video saya. Topi berpikir, pola pikir. Sampai ketemu di ulasan berikutnya. Terima kasih.